Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyang Supriyatna. Di sini saya sebagai mahasiswa Pendidikan Matematika Pasca Sarjana Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Analisis Proses Berpikir dan Kesalahan Penalaran Kreatif Matematik ditinjau dari gaya kognitif. Latar belakang masalah penalaran kreatif. Pentingnya penalaran kreatif dikemukakan oleh Littner bahwa penalaran kreatif memang penting ketika peserta didik membiasakan bernalar secara kreatif, maka ia dapat membuat suatu kesimpulan yang logis. Littner mengungkapkan pada dasarnya penalaran kreatif berperan dalam menyelesaikan masalah non-rutin. Hal ini sangat beralasan, mengingat bahwa dalam menyelesaikan masalah non-rutin, peserta didik tidak bisa langsung mengenali solusi masalah, atau melainkan peserta didik harus mengkonstruksi penalarannya. Hal tersebut didukung oleh Hillock bahwa penalaran kreatif dipandang sebagai proses berpikir dalam memecahkan masalah non-rutin. Fakta yang telah diungkapkan oleh Glawajan menjelaskan bahwa proses berpikir peserta didik dalam proses pembelajaran seringkali diabaikan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Safrida, bahwa proses berpikir dalam pemecahan masalah matematik kurang mendapat perhatian dari para guru. Sedangkan proses berpikir penting untuk diperhatikan karena paham dan tidaknya peserta didik pada materi dapat dilihat pada proses berpikir ketika ia menyelesaikan soal atau permasalahan. Dalam memecahkan suatu masalah, peserta didik sering mengalami kesulitan yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor internal yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun faktor eksternal yang berasal dari luar atau lingkungan. Kesalahan. Kesulitan peserta didik memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan tugas atau soal yang diberikan. Limardani mengemukakan kurangnya penguasaan materi oleh peserta didik tentu tidak hanya ditemukan pada materi yang sulit, tetapi juga pada materi yang sebenarnya bisa dikategorikan mudah. Haraj menyatakan bahwa kesalahan merupakan salah satu bagian penting dalam pembelajaran matematik. Dari perspektif guru, kesalahan dapat dijadikan dasar untuk mengetahui bagaimana peserta didik memahami konsep matematik, sedangkan dari perspektif peserta didik membuat kesalahan merupakan dasar untuk mengkonstruksi sebuah konsep. Gaya kognitif. Wolff menjelaskan setiap individu memiliki kemampuan yang cepat dan ada pula yang lambat dalam merespon atau menanggapi suatu masalah. Cara-cara yang dilakukan dalam merespon ini juga berkaitan dengan sikap dan kualitas personal. Ia menambahkan bahwa gaya kognitif seseorang dapat menunjukkan perbedaan variasi individu dalam hal perhatian, penerimaan informasi, mengingat, dan berpikir. Kopp dan Siegel mengemukakan gaya kognitif mempunyai korelasi dengan perilaku intelektual dan perseptual. Intelektual terkait dengan kemampuan seseorang dalam berpikir, sedangkan perseptual terkait dengan kemampuan seseorang dalam memandang atau menafsirkan sesuatu. Dari pentingnya proses berpikir, kesalahan penalaran kreatif, dan gaya kognitif, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Proses Berpikir dan Kesalahan Penalaran Kreatif Matematik ditinjau dari gaya kognitif. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah proses berpikir penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field dependent. 2. Bagaimanakah proses berpikir penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field independent. 3. Bagaimanakah penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field dependent. 4. Bagaimanakah penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field independent. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan proses berpikir penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field dependent. 2. Mendeskripsikan proses berpikir penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik
ditinjau dari gaya kognitif feel independent. 3. Mendeskripsikan kesalahan penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik, ditinjau dari gaya kognitif feel dependent. 4. Mendeskripsikan kesalahan penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik, ditinjau dari gaya kognitif feel independent. Definisi operasional. Penalaran kreatif. Penalaran kreatif merupakan suatu kemampuan dengan mengutamakan proses pemecahan masalah yang meliputi kebaharuan atau novelty, fleksibel atau flexibility, masuk akal atau plausible, dan berdasar matematik atau mathematic foundation. Proses berpikir. Proses berpikir adalah aktivitas yang terjadi dalam otak manusia. Dalam hal ini, subjek bersifat aktif dalam memecahkan hal-hal yang bersifat abstrak. Analisis proses berpikir yang digunakan yaitu menurut Mason, meliputi specializing, generalizing, conjecturing, dan convincing. Kesalahan peserta didik adalah kekeliruan yang dilakukan peserta didik dalam menjawab soal matematik dan dikategorikan berdasarkan kriteria Newman. Peserta didik harus melalui 5 langkah, yaitu membaca soal atau reading, memahami masalah atau comprehension, 3. Transformasi atau transformation, 4. Keterampilan proses atau proses skill, dan penulisan jawaban akhir atau encoding. Gaya kognitif. Gaya kognitif adalah suatu cara yang berbeda untuk melihat, mengenal, dan mengorganisasi informasi. Gaya kognitif dibagi dua, yaitu feel independent dan feel dependent. Gaya kognitif feel independent yaitu individu yang cenderung reflektif dalam berpikir, lebih kreativitas berkembang berdasarkan rasional, serta mampu membedakan objek-objek dari konteks sekitarnya. Sedangkan gaya kognitif feel dependent yaitu individu yang cenderung impulsif dalam berpikir, kurang kreativitas berkembang berdasarkan imajinasi, lebih dipengaruhi oleh lingkungan. Kerangka teoritis. Witkin dan Ash membedakan gaya kognitif peserta didik menjadi dua, yaitu feel dependent dan feel independent. Kemudian peserta didik diberikan angket gaya kognitif feel dependent dan feel independent. Setelah itu peserta didik diberikan soal tes penalaran kreatif dengan indikator kebaruan, fleksibel, masuk akal, dan berdasar matematis yang disampaikan oleh Littner. Kemudian peserta didik dengan gaya kognitif feel dependent dan feel independent diwawancara serta dideskripsi proses berpikir, penalaran kreatif, dan kesalahan penalaran kreatif peserta didik dalam memecahkan masalah matematik. Prosedur penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif eksploratif. Sumber penelitian. Tempat penelitian itu dilakukan di kelas 11 perbankan pada semester ganjil di SMK Pertiwi Kuningan. Aktivitas penelitian. Aktivitas yang dilakukan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan angket, soal tes, dan wawancara. Prosedur penelitian. Instrumen penelitian yaitu angket gaya kognitif yang diadopsi dari Witkin. Kemudian soal tes penalaran kreatif yang sudah divalidasi oleh validator. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan setelah angket gaya kognitif disebarkan, kemudian ditentukan untuk subjek penelitian, kemudian subjek penelitian diberikan soal tes penalaran kreatif dan hasilnya dideskripsikan. Kemudian hasil penelitian. Proses berpikir penalaran kreatif peserta didik dengan gaya kognitif feel independent tinggi telah menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan membuat alternatif jawaban lebih dari satu
dan memberikan argumen serta penjelasan yang logis dan masuk akal. FI tinggi juga dapat memenuhi aspek penalaran kreatif, yaitu flexibility, mathematical foundation, dan plausible. Namun untuk aspek atau indikator kebaruan di sini belum terpenuhi. Kemudian untuk tahapan proses berpikirnya itu telah meliputi untuk tahapan specializing, generalizing, conjecturing, dan convincing. Sedangkan untuk proses penalaran kreatif peserta didik FI rendah atau dengan gaya kognitif independen rendah telah menyelesaikan permasalahan yang ditanyakan dengan menggunakan dua cara dan memberikan argumen yang logis dan memberikan kesimpulan yang jelas. Walaupun cara satu ada beberapa kesalahan namun telah dilengkapi dan diselesaikan. Di sini untuk FI rendah atau film independen rendah telah memenuhi indikator dari flexibility, mathematical foundation, dan plausible. Namun untuk aspek atau indikator novelty, FI rendah juga belum dapat memenuhi aspek tersebut. Sedangkan untuk tahapan berpikirnya atau tahapan proses berpikirnya, FI rendah telah meliputi tahapan specializing, generalizing, conjecturing, dan convincing, atau keempat tahapan proses berpikir dari Mason telah dilalui. Selanjutnya untuk peserta didik dengan FD tinggi atau field dependent tinggi belum bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan dan belum bisa memberikan argumen atau kesimpulan yang benar. Nah, di sini untuk indikator dari penalaran kreatifnya pun hanya dapat memenuhi satu indikator saja, yaitu mathematical foundation, sedangkan untuk indikator lain belum dapat terpenuhi. Selanjutnya untuk FD rendah atau peserta didik dengan field dependent rendah belum sama sekali memenuhi indikator dari penalaran kreatif. Nah, untuk proses tahapan proses berpikirnya pun untuk FD tinggi dan rendah hanya pada tahapan specializing dan generalizing, sedangkan untuk tahapan selanjutnya conjecturing dan convincing itu tidak bisa dilalui dengan benar. Nah, untuk simpulan dan saran, simpulan proses berpikir dan kesalahan penalaran kreatif peserta didik dengan gaya kognitif field independent dan field dependent hanya field independent tinggi dan rendah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan, dan FI tinggi dan FI rendah dapat memenuhi 3 indikator dari penalaran kreatif kecuali indikator novelty. Sedangkan untuk FD tinggi dan FD rendah itu untuk FD tinggi hanya dapat memenuhi satu indikator saja, yaitu mathematical foundation, sedangkan untuk FD rendah sama sekali belum bisa memenuhi indikator dari penalaran kreatif. Saran untuk guru harus menyiapkan pendekatan atau strategi model pembelajaran yang disesuaikan untuk meningkatkan kemampuan penalaran kreatif dari peserta didik. Sedangkan untuk peneliti lain bisa mengembangkan penelitian yang lebih luas dengan karakteristik dan materi yang berbeda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.